Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai langkah-langkah penerapan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Simak baik-baik ya. Bimbingan konseling merupakan alat pemberi bantuan terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa melalui instrumen-instrumen yang disediakan oleh para konselor agar para klien, dalam hal ini peserta didik, dapat menemukan solusi dari persoalan yang dialaminya. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling adalah upaya memberi bantuan kepada peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri baik sebagai makhluk Allah maupun sebagai makhluk sosial. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah penerapan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Teman-teman, proses bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan pada kali ini adalah layanan individual. Langkah atau tahapan pertama sering disebut pra-konseling. Pra-konseling adalah tahap awal dalam proses konseling. Hal ini dimulai pada saat peserta didik bertemu dengan konselor, dalam hal ini guru BK. Pertemuan ini pun bisa terjadi karena konselor yang meminta peserta didik untuk menemuinya atau atas inisiatif dari peserta didik itu sendiri. Dalam pertemuan ini nantinya, seorang konselor sangat penting untuk menguasai keterampilan attending. Keterampilan attending merupakan usaha pembinaan untuk menghadirkan peserta didik dalam proses konseling. Aspek-aspek keterampilan attending seperti posisi badan, kontak mata, serta usaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta didik. Tahap selanjutnya ialah tahap transisi. Tahap transisi adalah tahap di mana konselor mulai membuka percakapan dengan peserta didik, seperti dengan menanyakan apa alasan peserta didik menemuinya atau menjelaskan alasan mengapa peserta didik dipanggil. Kemudian memasuki tahap inti konseling. Tahap ini, konselor hendaknya memulainya dengan menjelaskan kepada peserta didik apa itu bimbingan dan konseling. Lalu, konselor berusaha membujuk peserta didik untuk menceritakan permasalahan yang tengah terjadi dalam hidupnya, serta memberikan pengertian bahwa yang akan menyelesaikan permasalahan ini adalah peserta didik itu sendiri secara mandiri dengan memperbaiki diri. Setelah itu, proses bimbingan dan konseling akan beralih ke tahap diagnosis. Pada tahap ini, peserta didik akan mulai menceritakan permasalahan yang sedang mengganggu dirinya. Konselor diharapkan mendengarkan dengan seksama dan mulai mencoba menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada peserta didik. Pada tahap ini, konselor sebaiknya memiliki keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi diartikan sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari peserta didik. Nada suara, cara mengintroduksi konfrontasi, sikap badan dan ekspresi wajah, serta tanda-tanda nonverbal lainnya merupakan faktor-faktor utama dalam menerapkan keterampilan ini. Setelah dari tahap diagnosis, prosesnya kemudian masuk kepada tahap personalisasi masalah. Tahap personalisasi adalah tahap di mana peserta didik akan menceritakan faktor lain yang menyebabkan permasalahan yang dihadapinya. Personalisasi masalah memungkinkan konselor untuk melakukan pendalaman terhadap sesuatu yang diekspresikan oleh peserta didik. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap prognosis. Tahap prognosis dimulai dengan konselor memberikan langkah-langkah bantuan dari faktor-faktor penyebab masalah yang telah diceritakan oleh peserta didik. Jenis bantuan bisa diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Sembari memberikan solusi alternatif, konselor perlu membuat atau menyampaikan self-monitoring kepada peserta didik.
Konselor menyampaikan kembali bahwa hanya peserta didiklah yang dapat mengontrol dirinya sendiri untuk bisa menjalankan langkah-langkah bantuan yang sudah diberikan. Masuk ke tahap konfrontasi. Pada tahap ini, terlihat adanya persetujuan dari diri peserta didik untuk mengubah perilaku atau menunjukkan sikap yang berlawanan dari dirinya yang sebelumnya demi memperbaiki diri. Terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap ini, konselor meminta peserta didik untuk bisa lebih mengintrospeksi diri, mulai memperbaiki apa yang salah atau yang belum pernah ia lakukan, namun sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana? Masih bingung? Yuk, simak parodi berikut ini.
sekolah dasar tentu harus mengetahui langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dengan mempelajari proses-prosesnya ini, harapannya saat menjadi guru sekolah dasar kelak sudah memiliki keterampilan dalam pelaksanaan bimbingan untuk peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.